Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Ngurus Channel. Eh, Mudah-mudahan teman-teman selalu Allah berikan kesehatan lahir batin ya, dan terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini ya, saya akan sedikit membahas ya, apa sih keuntungan membuka toko pertanian atau usaha di bidang pertanian ya, khususnya menjual obat-obatan, pupuk ya, dan juga bibit ya. Nah, mungkin bagi teman-teman masih bingung ya, atau belum tahu ya apa keuntungan dan kelebihannya ya membuka usaha toko pertanian. Ya, ada beberapa kelebihannya yang harus disampaikan pada video kali ini ya, supaya yang belum tahu tuh bisa tahu, sehingga mantep hatinya atau yakin, betul-betul yakin untuk memulai membuka usaha toko pertanian. Karena kalau tidak dengan keyakinan, maka usaha tidak akan berjalan. Nah, yang pertama, yang keuntungan membuka usaha toko pertanian menjual obat-obatan, yang yaitu adalah barangnya tidak mudah rusak, alias tidak adanya kadaluarsa ya. Nah, beda seperti makanan. Kalau kita menjual makanan, itu biasanya ada expire, sehingga tidak bisa dikonsumsi lagi kalau sudah lewat masa kadaluarsanya. Tetapi di sini ketika kita menjual obat-obatan pertanian seperti racun rumput ataupun pupuk, itu tidak ada kadaluarsa, ataupun misalkan ada, itu biasanya ya masih bisa dipakai, Nah, tetapi kalau makanan ya tidak boleh, bakal keracunan yang makannya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua, barangnya simple. Simple ya, contohnya di belakang saya ini ya, ini saya tunjukin ya. Nah, ini banyak sekali di belakang saya ini, contohnya kita menjual insektisida, oke. Nah, contoh saja kita menjual insek ya. Nah, ini, nah, kita tidak perlu payah-payah, kita cukup masuk asoy, kita bungkus, terjual, gampang kan, tidak berat. Nah, ini salah satu keunggulan kita membuka usaha toko pertanian ya, misalnya obat-obatan. Nah, kemudian apabila kita menjual bibit pun enak, gampang ya. Bibit ini bibit pertanian semua nih ya, bibit-bibit ya. Ini ada bibit cabai ya. Nah, ketika ada yang beli ya, kita tinggal memberikan penjelasan ya mengenai bagaimana cara tanamnya, bagaimana perawatannya. Ya, kita cukup mengambil saja dan hanya menjelaskan seperti itu, kemudian kita menjual. Tanpa kita mengangkat sesuatu yang berat, tinggal bungkus ke AC aja sudah menjadi duit ya. Nah, sangat enteng, tidak perlu tenaga yang berat. Nah, kalau seandainya kita ada yang membeli pupuk ya, pupuk pertanian itu kan berat, kita bisa menggunakan karyawan, ataupun kalau tidak ada ya kita bisa menggunakan kuli ya, upah saja. Satu saknya berat 50, itu 1.000 rupiah, kan tidak berat. Nah, seperti itu. Nah, itulah keunggulan dari buka toko usaha pertanian ya. Nah, seperti ini ya, bibit ini meski ada kadaluarsanya, expirednya, tetapi kita harus bisa memilih ya, memilih bibit yang expirednya lama, atau bibit yang paling laku, yang sering dibeli dan dicari oleh konsumen itu apa, sehingga kita tidak salah dalam membeli produk yang akhirnya tidak laku-laku ya, yang akhirnya akan kadaluarsa. Nah, banyak sekali produk pertanian di sini ya, terutama herbisida, banyak berbagai macam merek ya. Nah, ini ada beberapa macam herbisida ya, kita tinggal jual, tinggal menjelaskan saja bagaimana cara penggunaan herbisida ini. Kemudian ya kita tinggal bungkus asoy ya, ini kita jual ya, kita tinggal mendapatkan keuntungan ya dari selisih modal dan harga yang kita jual. Nah, gampang kan, seperti itu salah satu keuntungan membuka usaha toko pertanian ya. Ya, tidak berat intinya ya, pada ini tidak berat karena gampang. Nah, kemudian selain itu, di saat kondisi seperti ini ya, kondisi lockdown ya, artinya pemerintah saat ini sudah memberikan arahan atau memberikan perintah ya kepada masyarakat, menginstruksikan bahwasanya supaya untuk stay at home, artinya di rumah saja, untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini supaya tidak
cepat menyebarnya ya, atau menghambat penyebarannya. Nah, di saat seperti ini lockdown, banyak yang dirumahkan, tidak bisa keluar atau malas keluar karena takut terjadinya penyebaran COVID-19. Mereka dalam dalam mengisi waktu di rumahnya tentu saja mereka pusing ya. Harus ada aktivitas apa yang dilakukan. Karena kalau tidak ada aktivitas maka akan terjadi kebosanan. Nah, sehingga banyak yang ingin menanam ya, bercocok tanam, membeli bibitnya, membeli pupuknya, dan juga membeli racun rumputnya, membeli insektisida ya, untuk menanggulangi pemberantasan hama dan penyakit ya, ataupun fungisida untuk memberantas jamur, dan juga membeli polybag ya sebagai media untuk tempat mengisi tanah, media tanam tumbuh tanaman. Dan juga banyak sekali yang harus bisa kita jual ya tentunya pada saat ini. Karena yang saya rasakan pada saat ini, di saat beberapa usaha itu banyak yang yang terasa dampaknya secara signifikan semenjak diberlakukannya stay at home ya, atau diam di rumah saja. Nah, beberapa usaha bahkan ada yang gulung tikar ya. Nah, di saat seperti alhamdulillah usaha di bidang pertanian ya khususnya itu meskipun ada penurunan tetapi tidak sangat signifikan ya. Karena karena ini kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh petani ya. Karena kalau tidak menggunakan obat-obatan pertanian maka hasil yang didapat mungkin tidak akan maksimal ya. Tentu saja ini termasuk kebutuhan vital ya di bidang pertanian, sehingga petani harus membeli. Apalagi dengan kondisi saat ini tentunya orang lebih memilih sesuatu yang sangat dibutuhkan, atau misalkan beli beras, atau untuk menanam yang bisa menghasilkan ya kan, sehingga tidak membeli sayur lagi, itu kan dibutuhkan. Nah, pada saat kondisi seperti inilah hebatnya hebatnya toko pertanian itu bisa bertahan ya, bisa bertahan menghadapi wabah atau krisis pada saat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya yang ingin membuka usaha atau mencari ide dan peluang usaha, khususnya di bidang toko pertanian tuh harus yakin ya, harus yakin bahwasanya usaha yang kita jalani akan maju dan berkembang. Yang intinya bisa mendatangkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan membuat tentunya saya semangat ya untuk update video-video terbaru yang bermanfaat. Terima kasih. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.